أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Sadaqallahul azim. Baiklah, rekan-rekan sekalian dan para jamaah yang mengikuti Majelis Taklim Alumni FEUI 80, kita mulai saja tausiahnya dari Ustadz Reza Abdullah. Namun sebelum itu, meskipun hampir semua saya kira sudah kenal beliau, saya izinkan saya untuk menyampaikan sedikit background beliau. Beliau lahir di Kudus 28 Juli 1952, mengikuti pendidikan di IKIP Yogyakarta dan juga di beberapa bidang beberapa pendidikan di PGAN Semarang dan juga pendidikan background beliau di lainnya, dan beliau di berbagai majelis ilmu ataupun masjid di beberapa tempat, terutama di mengajar tafsir untuk tafsir tematik di Masjid Babus Salam Romangun dan juga beberapa masjid lain di Jakarta, di Bekasi dan sebagainya. Beliau sendiri mungkin banyak yang rekan-rekan sekalian belum kenal. Beliau ini juga sebetulnya wartawan ya, Pak Ustadz. Ini menarik ini. Ustadz yang wartawan atau wartawan yang Ustadz, nanti kita dengar cerita beliau barangkali. Baiklah, saya kira kita mulai saja materinya. Pak Ustadz mohon izin, nanti kami berikan waktu 45 menit. Yang kemudian teman-teman sekalian mau mengajukan pertanyaan, nanti selepas beliau menyampaikan kira-kira 50, kita akan lanjut dengan tanya jawab sampai berakhirnya acara ini kira-kira pukul 17.25, 17.30. Baik Pak Ustadz, terima kasih sebelumnya. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, terima kasih tadi Pak Alamsyah sudah memperkenalkan saya kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Sebenarnya latar belakang saya lebih ke Al-Quran, karena mulai dari kecil saya belajar di madrasah, mempelajari bahasa Arab. Setelah kira-kira bisa membaca
kitab bahasa Arab gundul, saya memulai dengan menghafal Al-Quran. Semula menghafal Al-Quran pada Kiai Hisham di Kudus, kemudian bapak saya kurang yakin dengan usaha saya. Kebetulan bapak saya juga kiai, dan dia ingin membuktikan bahwa saya betul-betul menghafal Al-Quran. Jadi beliau minta saya setor hafalan kepada beliau. Waktu itu saya tidak boleh sekolah, jadi saya harus membuktikan dulu hafal Al-Quran. Setelah setor pada beliau berkali-kali, baru saya diizinkan sekolah lagi. Dan saya tidak menyangka bahwa bapak saya seorang kiai malah menyuruh saya belajar bahasa Inggris. Memaksa lagi, dan saya ikuti, ternyata memang ada baiknya untuk saya, sehingga saya bisa, kalau para santri itu menganggap bahasa itu ilmu alat untuk membuka ilmu. Dengan demikian saya mempunyai akses untuk membaca buku-buku dalam bahasa Arab dan juga buku-buku bahasa Inggris. Dan yang saya merasa belajar saya paling cepat itu justru ketika saya menjadi wartawan. Saat itulah saya belajar yang lebih cepat daripada sebelumnya, karena kami harus mempelajari seluk-beluk kehidupan. Kemudian saya harus menuangkan dalam tulisan, dan saya punya komitmen saya harus menjadi wartawan yang beneran, yang bisa menulis apa saja. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan yang baik di Jakarta Post, tapi kemudian saya merasa sudah cukup, saya mengundurkan diri untuk menekuni Al-Quran. Tetapi Jakarta Post tidak mau melepaskan saya diminta untuk mementori wartawan-wartawan baru, termasuk sekarang yang saya undang Putra Satria. Dia alumni Fakultas Ekonomi UI, tapi jauh di bawah bapak-bapak dan ibu-ibu. Dia alumni Fakultas Ekonomi UI dan pernah jadi wartawan. Dan dia pernah ya sedikit banyak itu belajar dari saya tentang menulis berita, dan kemudian dia sekarang menjadi chief economist di satu perusahaan securities-nya Bahana. Karena itu mari kita mempelajari Al-Quran. Poin orientasi saya adalah memperkenalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, karena selama saya menjadi wartawan, saya membuktikan melihat kenyataan di lapangan, Al-Quran tidak dipakai di pemerintahan, Al-Quran tidak dipakai di perusahaan-perusahaan pelaku bisnis, dan Al-Quran tidak dipakai di jalan-jalan dan di tempat umum. Oleh karena itu saya merasa terpanggil, saya harus kembali lagi ke Al-Quran untuk menjelaskan bahwa Al-Quran itu ya untuk pedoman kehidupan di dunia ini, agar kita selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Baik, mari kita membahas judul yang diusulkan kepada saya, yaitu Jalan Pulang Menuju Akhirat. Kita sekarang ini sebenarnya sedang merantau di dunia dengan program membangun kepribadian kita, agar kepribadian kita itu sesuai dengan lingkungan di kampung halaman nenek moyang kita, yaitu di surga. Dan sekaligus mengumpulkan bekal untuk membeli tiket masuk ke surga. Sebenarnya Nabi Adam dan Ibu Hawa dipersilahkan Allah untuk tinggal di surga, di mana mereka boleh makan apa saja yang ada di sana, kecuali makanan dari satu pohon. Jadi bebas dia makan apa saja kecuali dari satu pohon itu. Tidak disebutkan apakah buahnya atau daunnya, tapi yang disebutkan satu pohon itu. Allah tidak menyebut nama pohon itu. Tapi iblis menipu Nabi Adam dengan menamainya pohon abadi atau syajaratul khuld, pohon abadi.
Jadi kita tidak menyebut pohon itu sebagai pohon abadi atau buahnya sebagai buah khuldi. Kalau kita menyebut itu sebagai buah khuldi, berarti kita setuju dengan tipuan iblis kepada Nabi Adam yang menyebut itu adalah buah atau pohon khuldi. Nah, firman Allah kepada Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kami berkata, hai Adam, silahkan tinggal di surga, kamu dan istrimu. Silahkan kamu makan di surga apa saja yang kamu kehendaki. Cuma jangan kamu mendekati pohon ini. Kalau kamu mengkonsumsi sesuatu dari pohon ini, maka kamu akan menganiaya dirimu sendiri. Larangan ini oleh Allah disebut kata jangan mendekati. Jangan mendekati itu lebih intens atau lebih ditekankan dibanding dengan jangan makan. Karena mendekat saja tidak. Larangan ini seperti Allah melarang kita melakukan perzinaan. Allah menyebutnya wala taqrabuz zina, kamu jangan mendekati zina. Nah, kalau ada larangan jangan mendekati zina, maka kita mesti menjauhi langkah-langkah yang bisa mengarah ke zina. Misalnya, mohon maaf, apa slide-nya bisa diperbesar slideshow dan bergerak ke slide yang berikutnya. Mohon maaf, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ini perzinaan misalnya, Allah melarangnya itu jangan mendekati. Mulai dari pandangan kita sudah kendalikan diri. Jangan suka memandang berlama-lama kepada jenis lain, baik laki-laki maupun perempuan. Itu sudah mendekati. Jangan tinggal bersendirian berdua di satu ruangan yang tertutup, yang privacy, dan sebagainya. Itu berarti jangan mendekati. Nah, ini larangan kepada Nabi Adam untuk mengkonsumsi sesuatu dari pohon itu, jangan mendekati. Tapi dia tertipu oleh iblis. Lalu kembali ke situasi di surga. Di surga itu tidak boleh ada kesombongan, nggak boleh ada kedengkian, iri hati, dan sebagainya. Kalau ada seseorang atau siapapun penghuni surga itu sombong, dengki, dan sebagainya, maka dia tidak compatible, tidak layak tinggal di surga. Nah, karena iblis itu sombong, dengan bukti dia membangkang atas perintah Allah, perintah untuk menghormati Nabi Adam, dan bahkan dia mengaku diri sebagai lebih unggul daripada Adam, maka dia diusir dari surga. Tempat tinggal yang diharamkan bagi siapapun yang sombong dan melanggar aturan Allah. Kepada Nabi Adam, Allah memperingatkan bahwa iblis yang sombong itu memiliki potensi untuk dengki dan membuat tipu daya agar Nabi Adam bisa dikeluarkan dari surga. Oleh karena itu, Allah wanti-wanti kepada Nabi Adam supaya hati-hati bergaul dengan iblis. Allah wanti-wanti, kalau kamu keluar dari surga, kamu akan kehilangan kenyamanan. Karena di surga ini tempat yang betul-betul nyaman, baik secara fisik maupun secara rohani. Secara fisik, di sana tidak ada lapar, tidak ada dahaga, tidak ada sengatan terik matahari. Dan secara mental, di sana tuh tidak ada rasa jengkel, rasa kesal, rasa dendam, itu nggak ada. Mengenai kenikmatan yang fisik, Allah menyebut, faqulna ya Adam, inna hadza aduwwun laka wa lizawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra
wa annaka la tadma'u fiha wa la tabha. Kami berkata, Allah, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan juga bagi istrimu. Maka sekali-sekali jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya, di dalam surga, dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga, dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Tidak ada panas matahari. Apakah tidak ada matahari? Ada. Di sana ada matahari, karena kita nanti tinggal di surga itu ya bumi juga, cuma buminya beda dengan ya bumi kita di sini. Dan bumi di sana juga ada tanaman, ada pohon. Ada matahari, tetapi orang tidak merasa tersengat karena pohonnya itu begitu rimbun, sehingga tidak memanasi orang-orang yang tinggal di sana. Jadi tidak terkena sengat matahari. Secara mental, secara kejiwaan, surga juga nyaman. Karena di sana tidak ada siapapun yang merasa dendam. Tidak ada rasa lelah. Semua penghuninya sangat bersahabat. Bersahabat itu sangat menyenangkan. Kalau kita punya musuh satu saja, itu sudah tidak nyaman. Di sana nggak ada musuh sama sekali, semua bersahabat. Allah menyebutnya, menggambarkan di surga, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka. Sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Tidak akan dikeluarkan ini bagi orang yang masuk surga setelah mati. Nah, Adam masuk surga sebelum meninggal dunia. Jadi karena Nabi Adam itu tinggal di surga sebelum merasakan meninggal dunia, maka ada kemungkinan beliau dikeluarkan dari sana. Tapi kalau kita besok pulang kampung ke surga, setelah kita ke sana tidak akan lagi dikeluarkan dari sana. Karena kita sudah melalui tahapan meninggal dunia. Dan insya Allah Nabi Adam juga kembali ke sana. Karena iblis sombong dan membangkang, yaitu karakter yang tidak cocok dengan situasi dan persyaratan di surga, maka dia diusir dari surga. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu atau hormatilah Adam. Lalu mereka semuanya sujud kecuali iblis. Iblis membangkang dan sombong, dan dia termasuk orang yang kafir. Karakter iblis ada dua, sombong dan membangkang. Sebenarnya sombong dan membangkang itu karakter setan. Jadi iblis disebut setan karena dia sombong dan membangkang. Kalau ada orang manusia kecenderungannya sombong dan membangkang, maka dia juga menjadi setan. Setan itu julukan dari perilaku, baik itu manusia maupun jin. Iblis itu jin. Karena dia membangkang dan sombong, dia disebut setan. Manusia yang membangkang dan sombong juga disebut setan. Dan iblis pun berhasil menipu Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam dan istrinya melakukan pelanggaran. Coba kita lihat bagaimana cara dia menipu Nabi Adam. Fawaswasa ilahi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada Adam dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kamu pohon khuldi, pohon keabadian, pohon kekekalan, dan kerajaan yang tidak akan binasa." Jadi,
iblis itu menipu, membohongi Adam bahwa kalau makan dari pohon itu, maka dia akan kekal di surga dan dia akan memiliki kerajaan yang tidak akan sirna. Justru itu bertentangan dengan kenyataan. Tetapi karena iblis itu pandai merayu, antara lain dia mengatakan, aku ini menasihati kamu supaya kamu bisa menjadi orang yang kekal di surga dan sebagainya. Jadi dia bilang menasihati. Nah, makanya kita mesti hati-hati kalau ada orang yang menganjurkan kita berbuat jahat, tetapi dia bilangnya menasihati. Kita mesti menggunakan akal kita yang kritis. Karena Nabi Adam dan istrinya melanggar, mau mengikuti ajakan iblis, maka dikeluarkanlah mereka dari surga. Tapi Allah akan mengizinkan mereka untuk kembali lagi. Ya. Jadi memang Nabi Adam dan Ibu Hawa itu diusir. Tetapi Allah memberi kesempatan kepada mereka dan bahkan juga anak cucunya untuk kembali lagi ke surga. Nah, karena surga adalah tempat tinggal mereka yang pertama, maka kalau mereka kembali ke surga, itu yang namanya pulang kampung. Atau kita secara musiman juga menyebut mudik. Jadi kalau kita mudik, nggak usah mudik ke kampung halaman kakek, nenek, itu nggak perlu. Nah, itu oke lah kita ke sana dalam rangka silaturahim. Tetapi itu bukan mudik yang sebenarnya. Mudik yang sebenarnya adalah pulang kembali ke surga. Bagaimana pulang kembali ke surga? Allah janji akan membimbing kita. Akan membimbing supaya kita bisa layak kembali ke surga. Siapa yang mau mengikuti bimbingan itu, maka mereka boleh kembali. Allah mengatakan, "Qul nahbitu minha jami'a." Silahkan keluar kalian semuanya. Terus janjinya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nanti kalau kalian kedatangan petunjuk dari kami, huda atau hidayah. Huda atau hidayah itu directives, pengarahan yang kita sering menyebut petunjuk, guidelines, atau kita bisa menyebut itu buku operasional. Kalau kita membeli barang, maka biasanya ada petunjuk cara mengoperasikan barang itu. Ya, juga disebut buku manual. Atau kalau itu cara kerja, kita menyebutnya buku SOP. Nah, kalau kita mengikuti Al-Quran, Al-Quran itu SOP bagi kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini yang nanti kita bisa kembali lagi ke surga. Allah sudah janji. Maka petunjuk itu akan selalu sampai kepada kita. Apakah petunjuk itu melalui nabi-nabi bagi umat yang masih sempat mengalami hidupnya para nabi? Bisa. Tapi bagi kita, bisa saja itu ada orang-orang yang misalnya secara sukarela menggunakan waktunya untuk berdakwah. Atau bisa juga kita itu berjalan-jalan di kemana-mana, kemudian kita melihat suatu kejadian, terus kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian itu. Itu termasuk salah satu cara Allah memberikan panduan atau memberikan petunjuk. Karena kita sudah dibekali akal, maka kita harus pandai-pandai menginterpretasikan, menafsirkan kejadian itu artinya apa sebagai pelajaran bagi itu. Ya. Agar kita bisa membangun kepribadian kita, sehingga kita bisa memiliki karakter, sifat, dan perilaku yang cocok dengan situasi di surga, dan akhirnya kita diizinkan mudik ke sana, kita perlu melatih diri. Ya. Tidak cukup hanya belajar pengetahuan, harus melatih diri. Ya, kalau kita meminjam istilahnya siapa itu
mohon maaf, ahli psikologi tentang pendidikan, ada 6 tingkatan di bidang kognitif. Kognitif taksonomi, Bloom ya, teorinya Bloom mempunyai teori taksonomi di bidang kognitif. Saya lihat di sini ada Bu Nina Insania. Beliau doktor di bidang psikologi. Mohon maaf Ibu Nina, kalau saya salah saya dikoreksi. Ya. Menurut Bloom ada jenjang-jenjang tingkatan. Di paling bawah kita itu mempelajari pengetahuan atau knowledge. Nah, orang yang mempunyai knowledge itu tidak ada jaminan bahwa dia bisa mengimplementasikan knowledge tadi. Karena untuk bisa mengimplementasikan, dia harus memahami dulu secara komprehensif. Yang dia sebut di atasnya itu level comprehension. Setelah itu baru application. Maka banyak kita temukan misalnya sarjana apa saja, misalnya sarjana bahasa Inggris, tapi dia ternyata tidak bisa menggunakan bahasa Inggrisnya untuk menulis, untuk bercakap-cakap. Orang belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan sebagainya, pinter, tetapi kelakuannya bertentangan dengan pengetahuannya. Itu bisa terjadi. Karena untuk bisa mengaplikasikan, itu dibutuhkan pelatihan-pelatihan. Maka kita mesti melakukan langkah-langkah untuk ke sana. Nah, agar kita bisa membangun itu tadi karakter, sifat, dan perilaku yang cocok, maka kita perlu melatih diri dengan melalui berbagai atau menjalankan berbagai program. Saya mengusulkan ada beberapa langkah dalam program ini. Langkah pertama adalah taubat. Kenapa taubat? Kita ini semuanya kan sudah banyak melakukan dosa. Kalau kita sudah umur 60, itu artinya dosa-dosa yang kita lakukan itu secara kumulatif sudah barangkali setinggi gunung atau beberapa gunung. Oleh karena itu, kalau kita ingin mudik kembali ke surga, coba deh kita hapus dulu, kita mohon kepada Allah supaya dosa-dosa kita itu dihapus. Dihapus itu ada 2 istilah, dimaafkan atau diampuni. Kalau istilah bahasa Arab, Allah itu ghafara dan afa. Bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat terakhir. Di ayat terakhir, wa'fu anna waghfir lana. Maafkanlah kami dan ampunilah kami. Kita mohon supaya Allah mengampuni dan kalau bisa memaafkan. Bedanya apa? Kalau ghafara, Allah itu mengampuni dengan cara menutup. Sedangkan kalau afa, itu Allah mengampuni dengan menghapus. Jadi kalau kita itu terbiasa dengan belajar memakai tulisan, kalau kita menulis salah, kemudian kita ingin menghilangkan, ada 2 cara. Ditutup pakai tip X atau dihapus. Bedanya, kalau ditutup tip X, nanti kalau kita hilangkan putih-putihnya itu, tip X-nya, tulisannya masih ada. Tapi kalau namanya dihapus, tulisan sudah tidak ada. Kalau kita diampuni oleh Allah, kita dosa udah nggak ada. Tetapi impact-nya masih ada. Jadi misalnya, orang yang dulunya kecanduan minuman keras misalnya. Terus dia sudah tobat, lalu dia tidak minum lagi. Tapi kalau dia ada tawaran minuman keras yang dia dulu sukai dan gratis lagi, lalu dia kepingin, itu berarti masih ada bekasnya. Yang lebih bagus, ditawari pun, bahkan dikasih hadiah pun, dia tidak akan mau. Nah, itu sudah betul-betul dihapus. Tapi kita tidak perlu putus asa. Karena apa? Allah itu bisa mengampuni dosa kita sebanyak apapun, seberapa gunung pun, itu
Allah bisa mengampuni semuanya. Allah meyakinkan di surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang berlebihan pada dirinya sendiri. Berlebihan, semua dosa-dosa itu melampaui batas. Jadi kita boleh makan, tapi makan itu harus ada batasnya. Apa itu batasnya? Yang halal saja. Kalau melebihi dari batas halal, itu menginjak yang haram, maka itu berlebihan. Kalau kita makan sudah kenyang, jangan makan lagi. Kalau makan lagi menjadi kekenyangan. Kekenyangan itu juga tidak boleh. Dan seterusnya. Jadi orang yang menganiaya diri sendiri itu umumnya melampaui batas. Batas itu bisa otoritas kita, bisa hak orang lain. Kalau ada orang lain mempunyai hak harta itu, kemudian kita ambil hak dia, maka itu melampaui batas. Misalnya kita menjadi pejabat yang diberi amanah oleh APBN, ini ada alokasi anggaran untuk orang fakir miskin, beras misalnya, beras raskin, ya itu hak mereka. Kalau hak mereka ada yang mengambil, apakah dia itu kepala desa atau camat atau menteri atau siapapun, berarti dia melampaui batas, dia berperilaku berlebihan. Nah, itu dosa. Nah, kalau itu sudah lampau dilakukan, oke, sudah lampau, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap kasih sayang Allah. Allah bisa mengampuni semua dosa karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi tentu untuk mendapatkan ampunan Allah kita harus memenuhi persyaratan. Menurut Rasulullah SAW, Allah mengampuni dosa-dosa kita ketika kita berwudu. Misalnya Allah Rasul mengatakan kalau orang berwudu, satu tetes air itu dengan satu tetes air malaikat mendoakan dia dan dia dosanya dihapus. Antara sholat satu dengan sholat berikutnya, antara sholat zuhur dan sholat asar, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Ketika kita berpuasa juga Allah mengampuni dosa kita. Ketika umroh juga begitu. Tapi dosa-dosa yang diampuni dengan amalan-amalan itu hanya dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar itu hanya diampuni bila kita bertobat. Dan kita sudah sering melakukan dosa besar, merasa diri atau tidak. Kalau misalnya aku tidak pernah berzina, aku tidak pernah mencuri, dosa besar tidak hanya itu ya. Menyakiti hati orang tua itu termasuk dosa besar, bahkan lebih besar dosanya dibanding membunuh orang tanpa alasan. Jadi ya kita ini apalagi pada waktu kita remaja, itu kita akan seringkali dipanggil ibu, tar, bahkan kadang-kadang ibu kolot dan sebagainya, itu dosa. Dan dosanya itu besar meskipun hanya seperti itu. Maka kita harus mohon itu dihapus oleh Allah. Caranya dengan tobat. Dosa besar lagi apa? Meninggalkan sholat atau kewajiban lain, misalnya puasa. Sholat yang seharusnya sehari 5 kali lalu dilakukan hanya 4 kali saja atau bahkan sekali saja, itu dosa besar. Puasa Ramadan kalau tidak dijalani itu dosa besar. Ya, makanya perlu kita, bahkan harus kita bertobat supaya dosa-dosa kita sebesar apapun itu diampuni oleh Allah. Hanya ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah, yaitu menyekutukan Allah. Dan ketika kita bertobat, Allah menganjurkan kita tobatnya itu secara murni. Allah menyebutnya taubatan nasuha. Seperti Allah menyebut di surat Tahrim ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang betul-betul, yang murni, yaitu taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar.
agar Allah menutup kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, kita kan kepingin mudik. Maka kalau kita kepingin mudik, kita menerapkan ayat ini, caranya gimana? Tobat. Jadi, tobat itu termasuk program utama. Tobat dianggap murni atau tobat nasuha seperti ayat di ayat tadi jika memenuhi beberapa syarat. Beberapa syarat ini orang atau ulama menghitungnya beda-beda tergantung kontennya. Tapi intinya seperti yang saya sebutkan berikut. Pertama, tobat itu dilakukan betul-betul hanya karena Allah. Ikhlas itu murni hanya karena Allah, agar Allah mengampuni dosa yang telah kita perbuat. Jadi tobat bukan karena alasan yang lain, misalnya untuk kepentingan politik, untuk kepentingan supaya diterima kembali kepada istrinya yang tidak sudi kepada suami karena menganiaya dan sebagainya. Yang kedua, menyesali atas terjadinya pelanggaran yang menyebabkan dosa besar. Menyesal itu penting. Karena tanpa penyesal kita tidak punya drive, tidak punya motivasi dari dalam untuk meninggalkan atau untuk mengulangi kejadian itu. Jadi harus ada penyesalan. Yang ketiga, mohon ampun. Mohon ampun ini kepada siapa? Kepada Allah pasti. Dan kalau kesalahan itu berkaitan dengan hak orang lain, maka mohon ampun ini harus dilakukan juga terhadap orang lain yang kita rugikan, yang kita langgar haknya. Kalau pelanggaran itu hanya mengenai hubungan kita dengan Allah, seperti misalnya sholat, sholat itu hanya antara kita dan Allah, maka cukup kita mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau ada hubungannya dengan utang yang belum kita bayar, maka kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau dia dengan minta maaf saja sudah cukup, ya udahlah aku halalkan, udah beres. Tapi kalau ya aku maafkan kalau kamu bayar, ya kita harus bayar. Karena tanpa dimaafkan oleh orang itu, Allah tidak akan memaafkannya. Itu suka disebut kalau berhubungan dengan orang lain itu hakul adami, hak Adam, hak anak Adam. Kalau tidak ada hubungannya dengan mereka, itu hakullah. Tapi meskipun itu dosa berkaitan dengan orang lain, kita tidak cukup hanya minta maaf kepada orang yang bersangkutan, harus plus minta ampun kepada Allah. Apa hubungannya? Iya, karena ngemplang duitnya orang lain, mencuri duitnya orang lain, itu kan melanggar ketentuan Allah. Maka kalau seseorang itu melanggar hak orang lain, pasti dia melanggar ketentuan Allah. Karena Allah tidak mengizinkan itu. Maka mohon ampun kepada Allah itu harus. Yang keempat, berjanji. Janjinya kepada Allah dan diri sendiri. Tidak akan mengulangi perbuatan itu. Karena di dalam Al-Quran juga disebut, walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, apa itu wujudnya? Jika kita melakukan dosa itu karena meninggalkan kewajiban, dosa itu bisa karena kita melakukan kita melakukan larangan, sesuatu dilarang oleh Allah. Tidak boleh berzina, kemudian ada seseorang berzina, berarti dia melanggar larangan. Tapi bisa juga dosa itu karena tidak melaksanakan kewajiban. Ya, seperti contoh tadi, kita diwajibkan sholat. Ada orang yang tidak mau sholat, itu juga dosa. Jadi kita harus berjanji tidak akan mengulangi itu. Jika dosanya itu berupa meninggalkan kewajiban, maka kewajiban itu harus segera dilaksanakan. Jika dosa berupa pelanggaran terhadap larangan, maka pelanggaran tidak akan diulangi lagi. Jika dosa berupa mengambil hak orang lain, maka tidak akan ada lagi usaha merebut hak orang lain. Yang kelima, ini penting, sekaligus menjadi indikator bahwa seseorang itu tobat benar apa tidak, yaitu memperbaiki perilaku sampai akhir hayat.
Jadi kalau dia dulu pernah meninggalkan sholat, mulai sekarang saya mohon ampun setelah mohon ampun kepada Allah, saya tidak akan lagi meninggalkan sholat, dan itu harus dibuktikan sampai akhir hayat. Ya. Ini salah satu kunci kembali ke surga. Setelah melakukan semuanya itu, kita mesti berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah telah mengampuni semua dosa-dosa kita. Jadi kita yakini bahwa Allah sudah mengampuni aku. Buktinya apa? Indikator tadi. Kalau perilaku kita sudah menjadi baik, maka insya Allah Allah sudah mengampuni kita. Berprasangka baik itu harus, ya, bukan dianjurkan saja, tapi harus. Ya. Kita dianjurkan oleh Rasulullah agar berprasangka baik kepada Allah, dan Allah akan menuruti prasangka kita. Ini ada hubungannya dengan kematian. La yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan sampai seseorang di antara kalian itu meninggal dunia kecuali dia berprasangka baik kepada Allah. Jadi berprasangka bahwa Allah sudah mengampuni dosa kita itu harus. Harus. Dan secara kejiwaan itu juga penting. Kalau kita merasa masih mempunyai dosa, itu akan menjadi beban dalam kehidupan. Orang yang melakukan kesalahan apapun, dia sedikit atau banyak pasti mempunyai beban mental. Maka kalau kita ingin tidak punya beban mental, ya bebaskan diri kita dari kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan itu kalau dalam agama disebut dosa. Setelah kita tobat, kita yakin bahwa kita sudah dihapus dari kesalahan itu, program berikutnya adalah zero sin. Saya pakai zero sin ini sebenarnya ciplakan. Ciplakan karena dulu saya sebagai wartawan suka mengunjungi pabrik-pabrik. Kalau pabrik-pabrik itu sensitif terhadap kecelakaan, itu selalu diperbarui spanduknya. Zero accident, zero accident. Jadi jangan sampai ada kecelakaan di pabrik itu. Misalnya pabrik refinery, oil refinery, itu apa namanya, penyulingan minyak untuk memisahkan antara bensin, oli dan sebagainya, itu kan sensitif. Atau pabrik kimia, maka biasanya ditekankan itu zero accident. Loh, kalau kepada pabrik saja kita tuh concern, kita tuh memperhatikan, jangan sampai ada kecelakaan terhadap pabrik. Kenapa kita tidak concern pada diri kita sendiri? Kalau pabrik itu kecelakaan, bisa ada orang mati, bisa juga ada kebakaran yang menghabiskan pabrik itu. Tapi kalau kecelakaan itu pada diri kita sendiri, kita bisa masuk neraka. Kenapa kita tidak menekankan zero sin? Ya, jadi itu kita bawa zero sin, zero sin, zero sin. Yaitu kita berusaha tidak akan membuat dosa baru lagi. Kan sudah dihapus dengan tobat. Ya. Setelah kita bersih dari dosa-dosa lama melalui tobat, kita hindari perbuatan dosa baru. Sekecil apapun. Agar kita menghadap Allah di hari kebangkitan, kita tidak lagi mempunyai dosa. Kenapa sekecil apapun? Karena kalau kita sudah mentolerir dosa yang kecil, nanti kita akan menjadi mudah melakukan dosa yang besar. Kalau kita sudah mentolerir dosa yang pertama, maka kita akan lebih mudah melakukan dosa yang kedua. Maka caranya gimana? Yang pertama kali sudah kita stop. Jangan pernah melakukan kesalahan yang pertama. Misalnya ditawari obat narkoba, misalnya. Coba-coba aja deh gitu. Jangan. Yang pertama pun jangan. Nah, kalau yang pertama itu tidak, kan berarti yang kedua tidak akan ada. Ya, jadi cara yang paling efektif untuk menghindari dosa adalah menghindari. Bagaimana caranya? Caranya menghindari sebabnya. Ya, sebagaimana kita biasanya kalau ada problem, maka cara mengatasinya adalah kita runut penyebab problem itu apa. Ya, kalau di bisnis, coba problem itu dilihat apakah dari segi personalia, atau dari segi keuangan, atau dari segi marketing. Maka problem-problem itu yang kita address. Ya, ini kalau di
pengelolaan perusahaan dan suka kita analisa gambar seperti kepala ikan. Ini problemnya, kemudian dirunut seperti tulangnya, terus dan sebagainya. Nah, kalau kita punya problem berupa dosa, dosa itu problem. Kalau bahasa kedokterannya itu fenomena atau gejala, maka kita runut penyebabnya. Terus penyebabnya itulah yang kita hilangkan atau kita hindari. Nah, perbuatan dosa itu pada umumnya merupakan simptom. Perbuatan dosa itu umumnya merupakan simptom yang muncul sebagai akibat dari adanya suatu sebab. Dengan kata lain, perbuatan dosa adalah adanya di hilir. Kalau sungai itu ada di hilir dari suatu sebab, yang sebabnya itu ada di hulu. Kalau di hulu itu airnya sudah kotor, maka di bawah juga akan kotor. Maka kita runut. Kalau hulunya sudah bisa kita singkirkan problemnya, sebabnya, maka hilirnya tidak akan terwujud. Penyebab dosa yang paling hulu pada umumnya adalah hawa nafsu yang tidak terkendali. Umumnya karena hawa nafsu itu self-interest, hawa itu keinginan, nafs itu diri. Jadi hawa nafsu itu adalah keinginan diri. Boleh nggak kita memenuhi keinginan diri? Boleh, tetapi harus memakai guidelines. Boleh makan, kalau lapar makan boleh. Itu hawa nafsu makan. Dan hawa nafsu itu ditanamkan oleh Allah pada diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa survive. Tapi ketika kita akan makan, ikuti guidelines dari Allah. Makanan yang kita makan harus bebas dari najis, harus halal. Cara memperolehnya harus halal. Cara makannya harus juga baik, tidak boleh makan dengan berlebihan, tidak boleh menghambur-hamburkan dan sebagainya. Jadi ujung-ujungnya itu adalah hawa nafsu. Saya kasih contoh, bohong. Bohong itu adalah suatu dosa. Dan bohong itu hanya dihilir. Kapan seseorang itu berbohong? Biasanya seseorang itu berbohong untuk menutupi perilaku yang menyimpang sebelumnya. Kalau dia tidak melakukan penyimpangan perilaku di sebelumnya, dia tidak ada kecenderungan untuk bohong. Misalnya seorang suami yang berpacaran dengan wanita lain. Ini kan penyimpangan. Perilaku yang menyimpang. Nah, orang yang sudah punya istri, dia berpacaran dengan orang lain, pasti cenderung berkata bohong kepada istrinya. Misalnya yang lain, korupsi. Korupsi itu penyimpangan. Karena seseorang yang wajar, dia hanya akan menggunakan haknya sendiri, tidak mengambil hak orang lain. Kalau dia mengambil hak orang lain, apakah itu hak orang lain pribadi atau hak misalnya masyarakat dalam bentuk APBN misalnya, itu merupakan pencurian hak orang lain yang sebelum diserahkan. Nah, biasanya dilakukan oleh orang yang iri melihat kekayaan orang lain, atau yang hawa nafsunya mendorong diri ingin cepat kaya dan bisa membeli segala sesuatu yang diinginkan dalam waktu singkat. Maka caranya padamkan itu keinginan yang berlebihan. Cara menghindarinya adalah jangan pernah kita berangan-angan mengenai karunia yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Kok itu kaya? Ini suka-suka istri. Kok itu kan kamu sekolahnya sekelas dengan dia, kamu masuk di instansi yang sama, kok dia kaya, kok dia bisa membeli ini itu, kok kamu nggak bisa? Karena itu diomongin oleh istri berkali-kali, dia lalu panas, aku bisa, terus melakukan penyimpangan. Nah, itu harus dihindari, maka hulunya itu harus diberantas dulu. Jadi angan-angan semacam ini bisa dikalahkan dengan keyakinan bahwa Allah telah menentukan pembagian rizki kepada hamba-hambanya, dan karena itu kita rela rizki yang sudah diatur oleh Allah. Jadi ujung-ujungnya adalah keimanan. Allah wanti-wanti,
Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Kamu jangan pernah berangan-angan tentang apa yang Allah telah berikan lebih kepada orang lain. Lirijal nasibum mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibum mimma iktasabat. Seseorang laki-laki maupun perempuan dia akan memperoleh bagian seperti yang mereka usahakan. Jadi seseorang berusaha sesuatu lalu Allah memberikan hadiah kepada dia. Nah, kalau ada orang mendapatkan sesuatu, ya nggak usah iri terhadap dia, tapi kita usahakan berperilaku seperti yang Allah tentukan. Maka Allah mengajarkan was'alullaha min fadli. Mintalah karunia dari Allah. Dan agar terasa ringan atau mudah mengendalikan hawa nafsu, kita tundukkan hati kita kepada Allah. Kita tunduk patuh kepada Allah dengan cara mengutamakan keinginan Allah daripada keinginan diri sendiri. Misalnya, ketika terdengar azan subuh padahal kita masih mengantuk, keinginan kita itu ingin tidur lagi. Sedangkan Allah itu menginginkan kita bangun dan sholat. Keinginan diri tambah tidur 5 menit lagi, 10 menit. Keinginan Allah sekarang kamu harus bangun sholat. Maka kita utamakan keinginan Allah atas keinginan kita sendiri. Kita suka berdoa seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Wala tukhzini yauma yub'atsu. Ya Allah, jangan hinakan aku ketika orang-orang dan ketika kami dibangkitkan kembali. Besok di hari kiamat itu jangan sampai aku menjadi hina. Hina itu apa? Kalau disiksa, dimasukkan neraka, itu namanya hina. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang harta dan anak itu tidak akan bisa menolong. Punya harta sebanyak apapun nggak bisa menolong. Apalagi harta itu kan adanya di dunia. Dunianya saja sudah hancur. Terus kemudian aku mau menebus dengan hartaku. Nggak mungkin. Itu kan ada orang yang ingin selamat hidup di akhirat, caranya gimana? Hartanya ditaruh di kuburan, ikut ditanam di kuburan. Nggak bisa. Besok itu hancur bersama-sama dengan dunia ini. Nah, yang selamat apa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang tunduk. Jadi kita sehari-hari ini kita tundukkan hati kita kepada Allah supaya kita bisa membebaskan diri dari dosa. Yang ketiga, program yang ketiga, kita manfaatkan sisa umur kita ini. Kalau kita ya sekarang kita masing-masing ada yang punya 60, ada yang 65 dan sebagainya. Sisa umur kita berapa? Nggak tahu. Bisa 1 tahun lagi, bisa 1 hari lagi, bisa 10 tahun lagi. Tapi komitmen kita, berapapun kita diberi tambahan umur, 100% kita pakai untuk ibadah. Umur itu sama dengan waktu. Waktu itu kita bagi per unit. Kita membagi unit, misalnya ada hari, ya, ada jam. Kita ambil hari. 1 hari itu 24 jam. Maka kita gunakan 24 jam itu seluruhnya untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Allah. Is it possible? Mungkin nggak? Bisa. Bisa. Kita menggunakan waktu 100% untuk ibadah. Caranya gini, 1. Kita tinggalkan perbuatan yang tidak bernilai. Yang tidak bernilai itu tidak ada bobotnya menurut timbangan di akhirat. Kan di akhirat itu nanti kita ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Orang kalau timbangannya berat, maka besok hidupnya nikmat di akhirat. Tapi wa amma man khaffat mawazinuh, orang yang timbangannya ringan, perilakunya itu nggak ada value-nya sama sekali, tidak ada weight-nya, maka mereka masuk neraka hawiyah. Nah, yang tidak ada gunanya saja kita tinggalkan, apalagi perbuatan yang menghasilkan dosa. Udah kita eliminate, ya. Kita tidak masuk dalam kamus kita. Rasulullah mengatakan begini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda bahwa seseorang itu Islamnya baik,
adalah dia meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Main game misalnya. Ini kan sekarang ini kan anak-anak terutama. Anak-anak itu sulit menghindari game. Masa kita yang umur sudah 60-an itu masih main game? Apa artinya? Nggak ada bobotnya itu, value-nya nggak ada di akhirat. Tinggal aja. Apalagi yang menghasilkan dosa. Yang kedua, apapun yang kita lakukan, termasuk perbuatan untuk mempertahankan hidup seperti makan, minum, tidur, buang air, itu kita jadikan ibadah. Ya, saya ulang. Apapun yang kita lakukan, termasuk yang kita lakukan demi mempertahankan hidup, yaitu makan, minum, dan sebagainya, kita jadikan ibadah. Caranya gimana? Niat. Niat itu caranya, kegiatan itu kita kaitkan dengan ibadah. Contohnya tidur misalnya. Kita itu kalau tidak tidur, apalagi umur-umur seperti kita ini, lack of sleep, ya, kurang tidur itu menjadi sumber segala macam penyakit. Maka untuk menjaga kesehatan, kita harus tidur yang baik, tidur yang teratur, yang cukup. Terus, tapi tidur itu bisa menjadi ibadah. Caranya gimana? Begini, kalau kebutuhanku tidur 6 jam, misalnya, aku nanti akan sholat subuh tepat waktu. Kalau subuh itu jam 4:30, maka saya harus bangun jam 4 paling akhir. Supaya aku bisa bangun jam 4, aku butuh tidur 6 jam. Maka paling akhir jam 6 aku harus tidur. Syukur-syukur kalau aku bisa tidur sebelum jam 10, tidur jam 9 atau setengah 9, biar aku bisa bangun jam 3 atau setengah 3. Sudah fresh karena sudah 6 jam. Untuk apa? Untuk sholat malam. Nah, lalu tidurnya, ya Allah, saya segera tidur dengan tujuan agar aku nanti bisa bangun untuk sholat subuh tepat waktu. Supaya aku bisa bangun untuk sholat malam. Berarti tidur cepat ini adalah bagian dari sholat subuh, bagian dari sholat malam. Nah, kalau tidur itu bagian dari sholat subuh, maka tanpa itu kan tidak mungkin. Tanpa tidur cepat, nggak mungkin aku bisa sholat subuh tepat. Maka tidurnya itu merupakan bagian dari sholat dan merupakan bagian dari ibadah. Maka tidurnya itu ibadah. Coba, tidur saja itu bisa menjadi ibadah. Maka 24 jam dalam satu hari itu bisa kita jadikan ibadah seluruhnya. Caranya gimana? Niat. Niat yang benar. Ya, Rasulullah mengatakan, dikutip oleh Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan itu tergantung niat. Ini siapa yang menerjemahkan? Kalau yang menerjemahkan ahli fikih, mereka mengatakan amal itu sah kalau disertai dengan niat. Sholat tidak sah kalau tidak ada niat. Kalau orang melihatnya lebih holistik, nilai amal itu tergantung niatnya. Kalau di kriminalitas, seseorang dianggap dia melakukan kejahatan atau tidak, dilihat motivasinya apa. Ya, motivasinya apa. Nah, ini bahasa kita itu niat. Niat itu artinya tujuan. Ya, dia menyebabkan kematian seseorang. Niatnya apa? Kalau tidak ada niat membunuh, ya itu bukan kriminal. Bukan kegiatan kriminal. Nah, kita melakukan apapun, niatnya kita pasang dulu yang benar. Seperti tadi, tidur cepat supaya bisa sholat subuh tepat waktu. Wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan memperoleh apa yang dia tuju. Nah, ini kalau motivasi bisnis kan, udah kalau kamu berbisnis, tujuanmu apa, itu fokus di situ, nanti kamu akan dapat. Ini lebih mulia dari itu. Kalau kita melakukan apapun, kita niati dalam rangka mencari ridho Allah, maka itu akan dapat. Rasulullah memberikan contoh itu perbuatan yang baik, tapi bisa tidak ada nilainya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa Rasulih. Ada orang yang hijrah. Hijrah itu wajib. Dan itu perbuatan yang
Mulia sekali, karena orang hijrah itu meninggalkan harta kekayaannya di Mekah, dirampas oleh orang-orang kafir, nggak peduli, pokoknya aku mau pindah mengikuti Rasulullah SAW. Nah, tapi niatnya benar nggak? Kalau dia niatnya untuk memperoleh kekayaan, misalnya, wah, customerku itu pada hijrah. Kalau aku tetap di Mekah, aku kehilangan customer. Maka supaya daganganku laku, aku ngikuti pindah ke Madinah. Nah, itu karena dunia. Ya dia nanti hijrahnya itu hanya memperoleh itu saja. Pahala nggak dapat. Atau misalnya hijrahnya, aduh pacarku hijrah nih, aku mesti ikut hijrah. Ya nanti dia dapatnya menikahi wanita itu. Nilai hijrah itu tergantung tujuannya apa. Begitu pula kita tidur, tujuannya apa dulu. Makan juga begitu. Banyak orang ditanya, kenapa kau makan? Lapar. Jadi makan tujuannya hanya menghilangkan lapar. Loh, kalau tujuannya hanya menghilangkan lapar, itu kan instinktif. Kucing pun juga bisa makan karena lapar. Kalau makan karena lapar dapat pahala, kucing itu pahalanya banyak. Maka kita orang Muslim, makan harus menjadi ibadah. Gimana caranya? Aku mempunyai kewajiban yang banyak dari Allah. Aku harus sholat. Sholat, aku tidak bisa sholat dengan baik kalau perutku lapar. Aku pikiranku kacau, atau bahkan bisa pusing kalau kurang makan, kurang gizi dan sebagainya. Aku harus makan teratur supaya aku kalau sholat bisa khusyuk. Maka makan itu bagian dari sholat. Aku ditugasi oleh Allah untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Aku tidak bisa bekerja kalau aku tidak sehat. Untuk menjaga kesehatan, aku harus makan teratur. Makan teratur bagian dari pelaksanaan kewajiban memberi nafkah. Maka bekerjanya menjadi ibadah. Yang berikutnya, kita lakukan penyebab yang menjadi husnul khotimah. Kita pelajari apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya supaya kita bisa mengakhiri hidup dengan husnul khotimah. Kita kan semuanya ingin. Pak Ustadz, sekarang sudah 17.05. Ya. Apakah kita bisa lanjut saja ke Q&A? Nanti bagian yang antum belum sampaikan bisa sekaligus diselipkan? Silakan. Afwan. Silakan. Tinggal satu poin. Ini tadi saya berusaha untuk cepat, tetapi baik Tat. Ya. Kita tambah 5 menit lagi boleh Tat? Pemaparannya ya. Setelah itu masuk ke tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan nih kebetulan sudah kami catat nih Tat. Ya, terakhir ya. Silakan Tat. Bukan hal-hal yang bisa menyebabkan husnul khotimah. Caranya gimana? Kita pelajari apa kata Rasul yang bisa menyebabkan kita husnul khotimah. Misalnya gini, Rasulullah menganjurkan kita banyak-banyak mengucapkan kalimat tahlil. Tahlil itu artinya mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ucapan itu menjadi penutup hidupnya, maka dia akan masuk surga. Siapa yang sholat, kemudian sholat itu menjadi pamungkas kehidupannya dia, maka dia masuk surga. Siapa yang puasa dan puasanya itu mengakhiri hidupnya, maka dia masuk surga. Siapa yang bersedekah dalam rangka mencari ridho Allah dan dia berakhir hidupnya dengan itu, maka dia masuk surga. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Udah kita lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Terutama la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu sering kita ucapkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Supaya nanti kita kan tidak tahu kapan kita meninggal. Tiba-tiba misalnya kita bepergian, naik kendaraan, kemudian tiba-tiba ada kecelakaan dan kita mati saat itu. Kalau kita di perjalanan sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus kita mati dengan diakhiri la ilaha illallah, insya Allah surga. Nah, sholat, puasa, sedekah dan sebagainya. Artinya kita perbanyak amal soleh sehingga kita berharap siapa tahu di tengah-tengah aku melakukan ini aku meninggal dunia. Kita lihat ada orang yang lagi khutbah meninggal dunia, orang lagi membaca Al-Quran meninggal dunia, lagi sujud meninggal dunia.
Kita kepingin yang seperti itu. Yang kedua, kita cintai Al-Quran. Setidaknya bagian dari Al-Quran. Rasulullah mengatakan begini, ada orang yang dikit-dikit baca Qul huwallahu ahad. Salat selalu membaca Qul huwallahu ahad. Jadi membaca surat yang lain, misalnya buat duha, terus diakhiri dengan Qul huwallahu ahad. Tanya, kenapa kamu melakukan itu? Ditanya karena orang itu dilaporkan kepada Rasulullah. Itu ada teman satu itu kenapa tuh mengulang-ulang Qul huwallahu ahad. Coba tanya. Jawabnya apa? Aku suka dengan surat itu karena surat itu cerita tentang sifat Allah yang satu. Terus Rasulullah mengatakan, hubbuka iyyaha adkhala jannah. Cintamu kepada surat Ikhlas menyebabkan kamu masuk surga. Nah, kita tanam rasa cinta kepada Al-Qur'an. Supaya ada rasa cinta gimana? Perbanyak kita baca Al-Qur'an. Nah, kalau belum, kita motivasi diri dengan bergabung dengan teman yang one day one juz atau one week one juz. Ya, kalau bisa 1 hari 1 juz, alhamdulillah. Kalau nggak bisa 1 minggu 1 juz dengan grup supaya kita lebih termotivasi. Nah, terus misalnya ada istighfar yang dikatakan oleh Rasulullah. Kalau ada orang membaca istighfar formulanya ini, dibacanya pagi dan orang itu meninggal pada hari itu, maka dia masuk surga. Atau dia membacanya sore dan dia meninggal di malam hari itu, maka dia masuk surga. Istighfar itu Rasulullah sendiri menyebutnya Sayyidul Istighfar. Tokohnya istighfar, ya artinya istighfar yang paling bernilai. Yaitu insya Allah pada hafal, dan kalau ada yang ingin teksnya bisa minta kepada host, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nanti teksnya bisa dibaca sendiri. Dan yang berikutnya, sabar dalam menghadapi berbagai bencana termasuk wabah. Karena apa? Rasulullah menjanjikan begini. Orang yang mati dalam perang syahid, dalam perang fisabilillah dia mati syahid. Tapi kalau ada orang yang mati karena wabah, dia tidak bisa menghindari, maka matinya dia mati seperti orang syahid. Orang yang meninggal dunia karena sakit perut, ya, sakit perut itu bisa karena ibu-ibu melahirkan atau mencret, diare dan sebagainya. Itu bisa juga menyebabkan seseorang mati syahid. Orang yang tenggelam atau mati dalam kebakaran itu juga bisa mendapatkan nilai mati syahid. Nah, caranya gimana? Sabar. Jadi menghadapi wabah ini kita sabar, maka dengan kesabaran itu, kalau toh kita meninggal dunia di dalam keadaan itu, maka pahalanya seperti mati syahid. Dan mati syahid itu tidak akan dihisab, langsung masuk surga. Terus kita perbanyak doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balik hati, tetapkanlah, kokohkanlah hatiku di dalam agamamu. Itu kita perbanyak supaya Allah menanamkan keimanan di hati kita itu sepanjang masa sampai akhir hayat. Yang ringkasnya, kita mudik ke surga, kampung halaman nenek moyang kita. Untuk pulang kampung, kita harus mengikuti pedoman dari Allah, yaitu menyesuaikan perilaku kita dengan situasi dan kondisi yang layak di surga. Di surga tidak ada kebohongan, tidak ada kesombongan, tidak ada dendam, tidak ada pelanggaran. Maka kita menyesuaikan itu. Di dunia jangan melakukan ini. Nah, program mempersiapkan diri agar layak masuk surga, layak pulang kampung, yaitu pertama tobat atas semua dosa yang lalu. Yang kedua, kita canangkan program Zero Sin, tidak ada dosa baru lagi. Terus yang ketiga, 100% waktu kita, sisa waktu kita hanya untuk mengabdi kepada Allah, untuk ibadah saja. Yang keempat, lakukan perbuatan yang bisa mengantarkan kita ke surga.
Mudah-mudahan Allah meneguhkan iman di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dengan keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, Tat. Jadi karena waktu sebetulnya banyak pembahasan yang beliau masih ingin lakukan, saya kira kita langsung saja ke tanya jawab. Ya. Sudah ada dua penanya pertama. Mungkin sambil nanti teman-teman bisa yang mau bertanya lainnya bisa raise hands. Nanti kami pilih untuk tahap pertama ini mungkin maksimum tiga penanya. Namun sebelum itu kami bacakan dulu penanya pertama yang melalui chat ini Dr. Pramono kalau nggak salah. Beliau intinya menyampaikan mudik di banyak terminal yang harus dilalui. Nah, beliau tanyakan dalam alam-alam mulai alam ruh, alam rahim, alam dunia tersebut, terminal apa saja yang akan dilalui oleh manusia dan apa saja yang terjadi di setiap terminal tersebut. Mungkin sementara pertanyaan pertama itu dulu, Tat, barangkali bisa dengan ringkas dijawab, Tat. Ya, terima kasih. Kita ini kan disebutkan oleh Allah hidup 2 kali, mati 2 kali. Dimulai dengan mati. Dulu kita ketika janin sebelum ditiupkan roh kita mati. Kemudian ditiupkan roh kita hidup sampai dengan sekarang. Nanti mati. Nah, setelah mati itu kita belum masuk ke alam akhirat. Kalau Bapak menyebut itu terminal, ya, maka setelah kita meninggal dunia, mohon maaf, saya ini biasa jadi wartawan, kalau mati itu biar jelas. Jadi mau minta maaf bukan bermaksud omong kasar, tapi biar jelas mati, gitu ya, hidup mati. Setelah mati, kita belum bisa ke alam akhirat, kita nanti akan masuk ke alam barzakh namanya. Kenapa disebut barzakh? Barzakh itu artinya batasan atau sekat. Ya. Kenapa disebut sekat? Orang yang sudah meninggal dunia atau sudah mati, itu kembali ke dunia tidak bisa, dan masuk ke akhirat tidak bisa. Jadi tidak ada konsep reinkarnasi, itu nggak ada. Karena begitu seseorang mati, udah masuk kotak. Kotak itu maknanya itu di sekatan itu. Dia kembali ke dunia nggak bisa, dan tidak ada reinkarnasi. Kalau ada cerita kalau malam Jumat itu dia kembali ke rumahnya terus keliaran di situ, nggak benar, nggak ada. Ya. Kalau toh ada orang menyaksikan, ada melihat itu jin, ya, bukan rohnya, karena dia kalau sudah ada di alam barzakh tidak bisa kembali. Tapi juga belum bisa masuk ke alam akhirat, karena alam akhirat itu baru kita masuki setelah semua manusia di dunia ini sudah meninggal semuanya, habis dunianya pun hancur, kemudian kita dibangkitkan kembali. Ketika kita dibangkitkan kembali, tidak lagi di bumi kita sekarang ini, tapi di bumi akhirat. Nah, di bumi akhirat kita masuk di tanah lapang. Ya. Tanah lapang itu tempat kita semuanya berkumpul. Nah, karena itu tempat berkumpul, maka disebut mahsyar. Mahsyar itu tempat orang digiring untuk berkumpul. Jadi kalau kita menyebut terminal, maka terminalnya apa? Sekarang kita pada terminal hidup. Terus meninggal dunia, lalu masuk ke alam barzakh. Kita tinggal di sana. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kemudian nanti setelah hari kiamat, baru kita dibangkitkan kembali. Nah, ketika dibangkitkan kembali, ada tahapannya. Masuk di padang mahsyar, dan di sana kita akan diminta pertanggungjawaban. Belum ada yang ke surga dan belum ada yang ke neraka. Karena
akan diputuskan seseorang masuk surga atau neraka setelah proses itu. Berapa lama? Itu ada mengatakan 40 itu 40 tahun atau 40 hari, dan 40 hari di sana itu bisa menjadi sama dengan 40 tahun di sini, wallahu alam. Tapi proses itu agak lama. Nah, nasib orang di alam barzah itu banyak dipengaruhi perilaku kita di sini. Misalnya, di Al-Quran disebutkan Fir'aun itu mendapatkan siksa kubur. Siksa kubur itu ya artinya siksaan selama berada di alam barzakh tadi. Ya, di alam barzakh Fir'aun disiksa. Berupa apa? Yang digambarkan oleh Allah di surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, bahwa setiap hari dia ditunjuki tempat yang akan dia tinggali di neraka. Jadi setiap hari dia melihat api yang berkobar-kobar, dan dia diberitahu bahwa itu tempatmu besok. Itu sudah menghantui, itu sudah merupakan siksaan yang berat. Jadi di alam barzah untuk orang yang seperti Fir'aun siksaannya semacam itu. Nah, orang yang di dunianya ini akhlaknya baik, maka insya Allah di alam barzah itu juga baik. Apalagi kalau ada anak-anaknya mau mendoakan dia, maka dia ketika di alam barzah mengalami hidup yang, ya kalau dikatakan hidup ya, sebenarnya konsep hidup itu apa? Di sana itu rohnya saja. Rohnya saja. Kalau konsep hidup yang hidup 2 kali, mati 2 kali itu, konsep hidupnya adalah bahwa roh dan badan ketika bersatu disebut hidup. Ketika berpisah disebut mati. Nah, kalau definisi hidupnya itu, maka hidupnya itu hanya hidup 2 kali dan mati 2 kali. Nah, di barzah itu hanya roh saja. Roh saja. Kalau anaknya itu mendoakan orang tua, maka roh yang ada di alam barzah itu akan mendapatkan kehidupannya atau suasana yang menyenangkan. Kalau toh ada dosa, ada siksaan, maka siksaan itu bisa dihilangkan kalau ada anak-anak yang mendoakan. Maka mendoakan orang tua yang sudah meninggal itu sangat penting. Lalu terus di alam barzah, di barzah itu juga begitu. Nasib orang di barzah itu sudah hidup kembali. Artinya roh dan badan sudah menyatu kembali. Nasibnya tergantung perilaku orang. Kalau orang yang solih di sana rasanya adem. Tapi orang yang banyak dosa, yang kafir, yang tidak mau mengakui Allah, di tempat yang panas sekali. Apa Pak peneduhnya? Allah membuat peneduh kan macam-macam. Antara lain itu awan. Jadi kalau ada awan, awan itu kan ada bayangan. Bayangan itu membuat suasana menjadi teduh, dingin, sejuk. Ya. Tapi yang tidak mendapatkan awan akan merasakan panas. Nah, di sana akan ada sektor-sektor panas dan sektor sejuk di padang mahsyar. Orang yang calon penghuni neraka itu sudah ada di sektor panas. Dan di sektor panas itu nanti dekat sekali dengan neraka. Yang di sektor sejuk itu dekat sekali dengan pintu surga. Jadi sudah ada indikasi bahwa seseorang itu bakal masuk surga atau neraka. Terus lalu setelah proses pertanggungjawaban, orang masuk salah satu, surga atau neraka. Nggak ada tempat ketiga. Maka mudah-mudahan kita tidak ada yang masuk neraka. Begitu seseorang tidak masuk neraka, otomatis berarti dia di surga. Nah, itu kalau dikatakan terminal, maka gambarannya seperti itu, Pak Ratmono. Ada pertanyaan kedua yang relevan dengan itu, Tat. Ini dari Dr. Ali Mustafa ini. Beliau mengatakan bahwa setiap orang pasti mati dan mohon maaf, suaranya kok kecil sekali ya. Bagi sementara orang itu adalah perasaan takut, sedih, rasa kesepian, rasa sendirian. Nah, adanya ajaran agama juga antara lain memperkuat perasaan ini menurut beliau. Seolah ada penghakiman, pengadilan ya barangkali dimaksud, ada siksaan, ada pertanggungjawaban terhadap dosa.
sehingga makin menimbulkan rasa takut dan tidak aman bagi sebagian orang. Nah, bagaimana mengatasi hal ini, Pak Ustaz? Terima kasih. Secara ringkas Allah menyebut begini. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah atau Tuhan saya Allah, kemudian dia konsisten perilakunya, maka dia tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa sedih. Takut dan sedih. Kapan kita merasa sedih? Kapan kita merasa takut? Kita merasa sedih kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Kalau kita kehilangan sesuatu tapi tidak kita cintai, kita tidak akan sedih. Malah kalau yang hilang itu sesuatu yang kita benci, malah kita senang. Alhamdulillah, nggak kelihatan mata lagi, gitu. Ya. Terus kapan kita takut? Kita takut kalau kita mengantisipasi ada sesuatu yang mengancam diri kita di masa yang akan datang. Ya. Gambaran yang paling gampang begini. Kalau ada seseorang masuk ke masjid, terus waktunya mepet, dia buru-buru wudhu, terus komat. Dia waktu wudhu bawa HP-nya ditaruh di atas tempat wudhu. Terus karena dia concern dengan sholat, dia cepat-cepat meninggalkan tempat wudhu, sholat. Habis salam, dia ingat, loh, HP-ku mana? Nah, HP-ku mana nih? Orang itu akan segera kembali di tempat wudhu. Aku tadi taruh di atas tempat wudhu. Coba, kira-kira orang yang seperti itu berjalan menuju ke tempat wudhu, mencari HP-nya, jalannya cepat atau pelan? Cepat, bukan? Dia akan cepat sekali. Bila perlu lari. Perasaan apa yang ada? Takut. Takut HP-nya sudah hilang. HP itu sesuatu yang dia cintai. Dia cintai. For whatever reason. Jadi alasan apapun. Tapi dia menyukai, mencintai HP itu. Mungkin karena isinya, atau karena kualitasnya, atau harganya. Pokoknya dia senang. Dia takut hilang. Dia cepat sekali jalannya. Setelah sampai di sana, hilang. Nggak ada. Dia kembali ke tempat sholat. Ketika kembali, dia berjalannya pelan apa cepat? Kecenderungannya pelan. Perasaan apa yang ada? Jadi, apa bedanya takut dan sedih? Takut itu adalah rasa tidak nyaman, tidak enak terhadap sesuatu yang akan datang, yaitu yang mengancam akan dirinya. Apakah mengancam jiwanya atau mengancam kesejahteraannya? HP salah satu simbol kesejahteraan. Kalau itu hilang, dia takut sebelum kejadian. Kalau sudah hilang, maka perasaan yang ada sedih. Jadi sedih itu terhadap peristiwa yang sudah kelewat, takut terhadap peristiwa yang akan datang. Orang yang Tuhannya Allah dan dia konsisten dengan itu, perilakunya seperti itu, dia tidak akan pernah sedih dan tidak akan takut. Stres itu derivatif dari takut. Ya, orang takut dulu, kemudian kalau itu berlangsung lama, maka menjadi stres. Nah, orang yang beriman dengan baik tidak akan pernah stres. Bagaimana begitu? Coba, orang yang betul-betul beriman, dia akan mencintai Allah lebih dari apapun, termasuk HP. Kalau orang itu cintanya hanya diberikan kepada Allah, kalau yang hilang itu HP, HP bisa dibeli lagi, nggak apa-apa. Asal aku tidak kehilangan Allah. Jadi dia memang kehilangan, tetapi mentalnya tidak terbebani dengan rasa sedih. Takut juga begitu. Misalnya, mau pensiun, wah gimana nih pensiun? Aku penghasilanku sekarang 20 juta. Nanti begitu aku pensiun, penghasilanku tinggal 3 juta. Dari mana aku mau makan? Jadi dia merasa jiwanya terancam. Dia takut. Terus stres. Justru stres itu membuat dia cepat mati. Tapi orang yang imannya kuat,
Allah kan sudah memberi jaminan bahwa rezeki itu semua dijamin Allah dengan cara yang Allah pilih. Caranya itu berjuta-juta cara Allah memberi rezeki. Nah, terus dia yakin bahwa aku sudah membuktikan kok selama 60 tahun ini aku selalu ada yang dimakan. Apakah bukti 60 tahun ini tidak cukup sebagai keyakinan bahwa di masa yang akan datang pun Allah akan masih menyayangi saya? Aku sudah disayangi oleh Allah selama 60 tahun. Itu sudah evidence, strong evidence, bukti yang kuat untuk melihat ke depan. Nggak perlu takut, nanti akan ada. Ada seorang teman, umurnya 84 tahun. Dia bilang, kan saya tidak lagi mempunyai penghasilan yang cukup, pensiunku udah tinggal nilainya itu kecil sekali. Saya bilang, Bapak nggak usah khawatir. Makin tua Bapak, Allah menanamkan rasa sayang kepada anak-anak Bapak. Rasa sayang pada anak itu tidak ingin bapaknya kesulitan. Coba Bapak kemarin pergi ke Cirebon. Bapak minta duit nggak sama anak? Kan enggak. Tapi anak-anak itu sudah ngatur. Pak, nanti Bapak naik ini, tiketnya sudah ada. Bapak nanti nginep di hotel ini, sudah saya pesankan, dan sebagainya. Semua sudah dibayar. Terus dikasih uang saku. Pak, ini untuk uang pegangan. Kalau nanti ada kebutuhan di jalan. Dia nggak usah kerja. Nggak usah minta kepada anak. Tapi Allah yang menanamkan rasa sayang, rasa cinta, atau rasa kasih sayang kepada anaknya, supaya orang tuanya itu baik. Nah, bisanya begitu gimana? Dia menjalani iman dengan baik? Enggak. Kalau dia menjalani iman dengan baik, dia akan memperlakukan anak dengan baik. Kalau dia memperlakukan anak dengan tidak baik, nanti yang ada anak itu dendam. Tapi kalau memperlakukan anak, mendidik, merawat dengan penuh kasih sayang, maka anak itu akan punya kecenderungan kasih sayang. Jadi, pegang iman itu dengan baik, laksanakan dengan baik, maka hidup kita akan enak. Tidak perlu rasa takut, tidak perlu rasa sedih. Di dunia maupun di akhirat. Di akhiratnya, nanti dia masuk surga. Di surga nggak ada tuh rasa takut dan sedih. Dan di ayat itu, di surat Al-Ahqaf ayat 13, itu tidak disebutkan dunia atau akhirat, berarti itu berlaku baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi supaya kita itu terbebas dari rasa takut dan sedih, tanamkan rasa cinta hanya kepada Allah. Dan Allah menyebut, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak membuat dua hati di dada seseorang. Hati itu hanya satu. Karena hati hanya satu, maka kapasitas kita mencintai itu hanya kepada satu pihak. Kalau cinta itu sudah kita berikan kepada Allah, tidak ada tempat untuk yang lain. Kalau kita sudah mencintai Allah, cinta itu ibaratnya api, api ada asap. Kalau kita mencintai Allah, pasti ada gejalanya, yaitu apa? Rindu. Rindu itu ingin ketemu. Kalau kita di hari tua ini, makin mencintai Allah, kita akan mempunyai rasa rindu yang kuat kepada Allah. Kalau kita rindu kepada Allah, kita nggak usah dipanggil, kita udah datang. Nggak usah menunggu adzan. Ya. Nggak usah menunggu adzan. Oh, sebentar lagi zuhur, aku ingin ketemu Allah. Siap-siap. Kemudian ke masjid. Sholat. Jadi nggak ada lalu sholatnya itu tunda-tunda. Baru 1:30 kan masih ada waktu, kan belum asar. Nah, itu belum ada rasa cinta. Dan orang yang sholat karena cinta, karena ada rasa rindu, dia nggak kepingin cepat selesai. Mumpung aku ketemu. Masih ingat dulu waktu remaja kita. Ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, kita suka ngobrol atau telepon, omongannya tuh nggak ada artinya, udah ngomong apa saja. Yang penting berlama-lama dengan dia. Nah, kalau kita mencintai Allah, yang penting berlama-lama dengan dia. Ketika sholat, kita baca, kepengen lebih panjang lagi, kepengen lebih panjang lagi, kepengen lebih lama lagi. Loh, tahu-tahu kok sudah salam. Ntar, aku masih rindu kepada Allah. Pikir, baca tahlil, la ilaha illallah, baca subhanallah dan sebagainya. Mumpung aku ketemu dengan Allah.
Dan kalau kita ingat kepada Allah dengan zikir itu, hati kita tentram. Mumpung hatiku tentram. Nanti begitu aku berdiri, aku udah ngurusi dagangan, udah keresahan mulai ada lagi. Terus kita kecenderungannya sholatnya berlama-lama, bacanya diperpanjang. Setelah sholat nggak buru-buru berdiri. Itu kita sholat dengan nikmat. Bandingkan dengan orang yang sholat karena takut. Kenapa kamu sholat? Aku takut masuk neraka. Nah, kalau sholatnya karena takut neraka, dia sholatnya itu hanya formalitas. Udah pokoknya sudah terpenuhi syarat rukunnya, sudah beres. Terus cepat-cepat. Jadi sholatnya hanya 1 menit atau 2 menit. Gitu. Ya, kira-kira begitu, Pak. Eki masih di mute ininya, mic-nya. Halo Tat, mohon izin Pak Ustadz. Ya. Ini ada 3 penanya lagi yang sudah raise hands, Ya. tapi mungkin karena kita juga dibatasi waktu maghrib. Mohon izin paling tidak 1 pertanyaan lagi Pak Ustadz, boleh ya? Silakan. Mungkin untuk Pak Priyo, ini mohon maaf nih Pak Eri, Pak Ali, kita coba lihat nanti kalau waktunya memungkinkan atau kalau tidak nanti kita bisa sampaikan pertanyaannya kepada Pak Ustadz secara tertulis. Mudah-mudahan beliau berkenan untuk nanti meresponnya secara tertulis juga. Baik, saya kira kita tambah 1 Tat ya, pertanyaan dari Pak Priyo Prakoso nih. Tafadhol Pak Priyo. Baik, terima kasih Pak Eki. Assalamualaikum Pak Ustadz Riksa. Alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita start tahun 2022 dengan satu pendalaman yang insya Allah menjadi bekal sampai akhir tahun bahkan selanjutnya. Pertanyaan saya mungkin singkat sehingga penanya yang lain barangkali bisa sempat juga share begitu ya. Sudah saya catat, saya lihat dulu bahwa ada satu hadis riwayat dari Imam Muslim, Pak Ustadz, Balazi dan seterusnya, kira-kira artinya demi zat yang diriku berada di tangannya dan seterusnya. Yang intinya adalah bahwa Allah itu akan mengganti satu kaum ya lain yang berdosa apabila kaum yang ini tidak ada yang berdosa. Intinya itu Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz lebih maklum kelengkapan hadisnya. Terima kasih. Ya, ini kira-kira seperti bagaimana penjelasannya? Jadi begini Pak, Allah itu menganjurkan kita itu untuk taat. Tapi banyak orang yang maunya bandel, ya kan? Nah, terus bagaimana? Allah tuh kadang-kadang memberinya peringatan itu sampai, kalau kamu nggak mau nurut, aku tuh bisa loh mengganti kamu dengan kaum lain yang lebih baik, yang kemudian tidak seperti kamu. Ya. Itu misalnya di surat Muhammad. Di surat Muhammad di surat 47 di ayat terakhir. Allah menganjurkan kita untuk bersedekah. Ha antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah. Itulah kalian dipanggil untuk bersedekah di jalan Allah. Bersedekah di jalan Allah waktu itu suasana menjelang perang karena orang kafir Makkah akan menyerbu. Kalau mereka menyerbu tidak dipertahankan, ya orang akan hancur, pada akan mati dan Madinah akan hancur. Maka harus dihadapi dengan perang. Perang itu butuh logistik. Logistik itu butuh dana. Maka Allah menganjurkan, ayo sedekah fisabilillah supaya bisa membeli senjata. Kalau tidak ada yang bersedekah, maka senjata tidak cukup. Kalau tidak cukup, bisa mati semua ini orang. Makanya Allah wanti-wanti. Faminkum mayyabkhal. Di antara kalian ada yang pelit, yang kikir. Wa mayyabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Sebenarnya orang pelit itu, orang kikir pada diri sendiri. Karena orang kalau bersedekah itu kan menguntungkan dia di akhirat. Ngapain duit itu dipegang terus?
duit ditaruh di bank, ya, misalnya kalau zaman sekarang, ditaruh di bank, mati, ditinggal, tidak menolong. Yang menolong kita itu justru yang kita sedekahkan. Jadi orang yang tidak mau sedekah, itu sama dengan pelit pada dirinya sendiri. Ya. Nah, padahal Allah itu tidak butuh. Itu harta untuk kamu sendiri. Kalau kamu sedekahkan, itu nanti dipakai untuk membeli senjata. Kalau menang, kamu sendiri yang selamat. Wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Kamu yang butuh. Nah, terus Allah mengancam. Fa'in tatawallau, kalau kamu tidak mau bersedekah untuk membeli senjata ini, yastabdil qauman ghairakum. Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian generasi orang-orang lain itu tidak seperti kamu. Allah menggantikan gampang. Mengganti itu dengan regenerasi. Regenerasi itu kan dengan kematian. Kematian itu ada yang individually, satu persatu mati, kemudian diganti dengan generasi anak-anak mereka. Tapi ada juga yang Allah mengganti itu secara masif, seperti Fir'aun dan tentaranya. Mereka secara masif semuanya mati. Misalnya lagi kaumnya Nabi Lot, itu secara masif ada gempa bumi yang kemudian tanahnya merekah, orang-orang dan rumahnya itu ambruk masuk ke lubang itu, kemudian karena itu rendah maka ada resapan air dari rembesan air dari laut, maka menjadi kayak lautan kecil, yaitu di laut mati. Nah, itu kan cara yang gampang sekali. Kemudian diganti dengan generasi berikutnya yang tidak seperti mereka yang suka membangkang. Jadi bagi Allah mengganti generasi itu gampang. Nah, kalau ada misalnya pemerintahan siapapun, ini saya bilang pemerintahan itu tidak harus pemerintah sekarang ya, dari dulu Fir'aun itu kan memerintah, Namrud itu kan memerintah. Kalau ada pemerintah yang zalim, itu nanti mereka itu berkuasa itu ada waktunya kok. Kalau ada waktunya, nanti mereka begitu jatuh akan diganti yang lain. Diganti yang lain itu kalau mereka itu merasa tersiksa dengan pemerintahan yang dulu, maka pemerintahan berikutnya itu akan mengoreksi. Mengoreksi. Kalau dulu tuh membuat ketidakadilan, maka generasi berikutnya jangan begitu deh, kita hancur nanti. Dengan demikian, generasi berikutnya adalah generasi yang lebih baik, yang tidak seperti generasi sebelumnya. Kira-kira begitu, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Ada lagi atau sudah habis? Ki, satu lagi Ki, mungkin Ki. Mungkin dari Pak Ali kali ya tadi ya. Pak Ali mau nanya ya. Pak Eri dulu nih. Ada Eri kayaknya, Eri lebih Pak dulu. Eri, oke monggo. Ada pertanyaan Pak Ustadz, tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah, apa yang paling simpel kita bisa rasakan atau kita ketahui, Tat? Mohon penjelasan, Tat. Yang paling simpel tadi saya sebutkan bahwa perilaku kita menjadi lebih baik. Ya, jadi kalau kita masih punya kecenderungan ingin relapse, ingin kembali melakukan dosa itu, berarti belum diterima. Jadi karena salah satu syarat, salah satu keharusan yang kita lakukan adalah tidak mengulangi dan memperbaiki perilaku. Ya. Apa namanya, wa aslahu. Ya. Setelah mereka itu melakukan kesalahan, tobat, kemudian mereka memperbaiki perilaku. Nah, kalau perilakunya menjadi baik, maka Allah itu adalah indikasi bahwa dia sudah dimaafkan. Nah, kalau contoh dalam sejarah seperti Wahsy, dia adalah orang yang membunuh Hamzah. Kemudian dia masuk Islam dan dia ingin menebus kesalahannya itu karena dia merasa, ini omongan dia, aku pernah membunuh orang yang paling baik. Aku ingin membunuh orang yang paling jahat. Oleh karena itu, dia selalu ikut perang dan selalu di depan. Nah, terus karena dia perilakunya menjadi seperti itu, ya itu insya Allah dia tobatnya diterima dan kebetulan dia mati syahid. Jadi dia meskipun membunuh orang yang terbaik, tapi dia bisa masuk surga karena tobatnya. Nah, sekarang ini kita jangan memulai dosa. Ya. Dosa kita yang lalu udahlah cukup. Nah,
Terus sekarang kita perbaiki dengan tahapan-tahapan seperti tadi. Terus kita komit, I will improve, ya. Saya akan memperbaiki perilaku saya. Kalau makin hari makin baik, mudah-mudahan sudah tidak ada bekasnya lagi. Nah, kalau sudah tidak ada bekasnya lagi, maka itu tandanya sudah diterima. Indikatornya itu, Pak. Ini mungkin kita terakhir nih, Pak Ali, dengan cepat aja Pak Ali, bisa tolong Pak Ali. Nanti juga ini karena kita segera akhiri. Ini insya Allah pertanyaan terakhir, Tat. Kita sudahi setelah itu. Ya. Mohon nanti Pak Ustadz berkenan untuk menutup dengan doa sekaligus doa untuk rekan kami yang meninggal tadi pagi, yang telah mendahului kami semua, yaitu sahabat kami Agung Dramo. Pak Ali, silakan Pak Ali, pertanyaan terakhir bisa ringkas. Terima kasih. Kedengaran nggak, Ki? Ya, kedengaran. Oh, baik. Pak Ustadz, terima kasih. Pertanyaan saya ringkas menyambung yang tadi itu mengenai ketakutan terhadap kematian, dan saya pikir hampir semua orang merasakan hal itu. Pak Ustadz menyatakan bahwa untuk mengatasi hal itu, cintailah Allah. Tapi Allah adalah sesuatu yang gaib, Pak Ustadz. Tidak mudah buat seseorang untuk bisa mencintai Allah sehingga dia bisa mengalahkan ketakutannya terhadap sesuatu yang gaib pula, yaitu kematian. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta itu, Pak Ustadz? Terima kasih. Gini, Pak. Kita pelajari kapan sih kita jatuh cinta. Mohon maaf, Pak Ali mencintai istri kan? Ya. Lalu seandainya istri Bapak tidak sayang kepada Bapak, tidak memberi makan dan ngomongnya kasar, kira-kira Bapak mencintai istri nggak? Insya Allah tidak. Jadi Bapak bisa mencintai istri karena istri ini Bapak anggap bermanfaat untuk Bapak. Mohon maaf, ini bukan hanya Pak Ali, kita semuanya. Ini kecenderungan manusia. Jadi manusia itu cenderung mencintai orang lain atau barang yang menguntungkan dirinya. Kalau Bapak merasa istri ini sangat menguntungkan, maka Bapak akan mencintai istri. Begitu pula istri. Dia merasa menyayangi, mencintai Bapak karena dia merasa beruntung punya suami Bapak. Nah, kita bisa mencintai Allah kalau kita menyadari bahwa Allah itu menguntungkan kita. Kenapa kita selama ini tidak mencintai? Ya kita nggak ngeh kalau Allah itu menguntungkan kita. Coba deh. Mungkin nggak kita bisa hidup kalau Allah tidak membuat matahari. Nggak usah matahari, bayangan. Bisa nggak kita hidup kalau Allah tidak membuat bayangan? Nggak mungkin kita bisa hidup, Pak, tanpa adanya bayangan. Dengan adanya bayangan, maka bumi yang bulat itu kan ada permukaan yang panas, ada permukaan yang dingin. Perbedaan panas dan dingin itu bisa menyebabkan perbedaan tekanan temperatur. Tekanan atmosfer. Perbedaan tekanan atmosfer ini menyebabkan udara yang berisi gas-gas yang panas itu akan ringan, dia akan naik. Dengan dia naik, maka ada kekosongan. Kekosongan ini diisi dari daerah yang tekanan udaranya, tekanan atmosfernya tinggi. Mengalirlah udara itu. Mengalirnya itu menjadi kita sebut angin. Angin itu sambil mendorong awan. Awan itu membawa air, kemudian dijatuhkan di daratan supaya kita bisa minum. Tanpa ada angin kita nggak bisa minum, tidak bisa hidup karena tidak dapat air. Itu semacam itu, kita kan nggak pernah mempelajari, tidak pernah mengaitkan dengan kasih sayang Allah. Kita hanya mengatakan ya memang karakternya awan itu bayangan itu begitu. Tapi coba tanpa ada bayangan nggak mungkin, dan tidak mungkin ada bayangan kalau tidak ada matahari. Allah untuk menghidupkan kita itu menciptakan matahari. Betapa Allah sayang pada kita. Itu dari alam yang makro. Coba kita masuk ke mikro. Mata kita itu harus basah. Tapi basahnya tidak boleh terlalu basah. Tidak boleh kurang basah.
Nah, berarti air atau cairan yang di mata kita itu harus ukurannya pas. Di mata kita itu ada kelenjar yang mengeluarkan cairan itu. Ketika mau mengering, dia keluar, tes. Jumlahnya pas. Tapi ketika ada debu yang masuk ke mata kita, cairan itu keluarnya banyak. Untuk apa? Biar debu itu tadi tidak masuk, tidak mengganggu. Nanti begitu kita kedip-kedip, kotoran itu akan keluar, akan lepas. Pernah enggak kita berterima kasih kepada Allah dengan adanya cairan ini? Dan cairan itu, Pak, itu mengandung bahan kimia yang banyak. Ada yang mengatakan belasan macam kimiawi yang terkandung di dalam air mata. Bahan kimiawi dari air mata yang karena sedih itu berbeda dengan air mata yang karena suka. Orang lagi suka itu juga kadang menangis, mengeluarkan mata. Itu kandungan kimianya beda. Kenapa kita tidak pernah berterima kasih? Karena kita nggak ngeh bahwa itu wujud kasih sayang Allah. Karena kita tidak menyadari disayangi oleh Allah, akhirnya kita tidak mencintai Allah. Jadi kalau kita tidak mencintai Allah, coba deh, kita itu menyadari enggak bahwa kita itu disayangi Allah. Tanpa apa yang dilakukan oleh Allah, kita nggak bisa hidup. Itu tadi saya menyebut bayangan. Yang orang seringkali tidak memikirkan itu. Setiap hari, misalnya, sampai sesuatu yang seringkali kita tuh menganggapnya kurang menyenangkan. Ini sering saya menyebut, mudah-mudahan tidak bosan orang-orang ini, bapak-bapak, ibu-ibu kan banyak yang masih baru mendengarkan saya. Istri yang cerewet. Seringkali kan suami kesal punya istri yang cerewet. Kenapa dia itu kesal? Dia nggak sadar bahwa cerewetnya istri itu baik. Kenapa istri cerewet? Istri itu kepingin suaminya menjadi orang baik. Misalnya, suami ngerokok, asapnya itu di dalam ruangan bisa mengganggu bayi yang pernafasan bayi. Bang, jangan rokok, Bang. Terus kalau dia ngerokok lagi, dia mengingat lagi jangan rokok. Kalau itu diulang terus, maka nadanya naik. Jangan merokok, apa sih? Terus suaminya bilang cerewet. Loh, istri yang cerewet itu tandanya istri yang sabar menasehati suami. Jadi, suami itu karena tidak ngeh bahwa dia diberi istri yang baik, yang sabar mau mengulang-ulang nasihatnya, tapi dia tidak ngeh, akhirnya dia menjadi benci kepada istri. Dan kalau dia menghayati, alhamdulillah aku punya istri yang sabar menasihati aku. Itu kita, siapa yang memberi istri baik itu? Allah. Terima kasih kepada istri, terima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Allah. Ya, kita tidak mencintai Allah karena kita tidak mau menyadari banyaknya kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Maka cara menanamkan rasa cinta, kita perbanyak kesadaran kita tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, itu kalau kita tidak mencintai, berarti selama ini kita kurang menyadari itu. Terus di follow up. Kita terima kasih. Terima kasih Allah. Misalnya, yang sederhana, kita pergi ke kampus mengajar. Jalan macet. Begitu sampai, alhamdulillah, terima kasih Allah. Engkau masih memberi aku kemampuan nyetir. Meskipun itu sudah segini. Terima kasih Allah, aku tidak mengalami kram kaki, meskipun aku harus menginjak pedal berkali-kali karena mobilnya tidak matik, ya, manual, jalannya macet. Oh, alhamdulillah kakiku tidak kram. Alhamdulillah Allah, Engkau tidak membuat kecelakaan untuk saya. Alhamdulillah Allah, aku sampai di sini tepat waktu. Nah, kalau kita lihat, kita perinci, satu kejadian itu kenikmatannya banyak. Ya, tadi saya menyebut mata, itu baru air mata. Terus masih ada mekanisme. Mata kita itu ditarik oleh otot-otot kiri kanan, sehingga kita bisa
melihat ke kiri dan ke kanan. Coba salah satu saja dari otot itu ada yang kaku. Apa yang dirasakan? Matanya bisa jereng. Dan alhamdulillah, mataku harmonis. Bisa di setia begitu dan tidak jereng, kelihatan simetris. Kecantikan dan ketampanan itu kan dari kesimetrisan. Bayangkan kalau ada orang matanya yang satu sipit, yang satu lebar. Itu enggak, orang tidak akan mengatakan itu cantik atau tampan. Tapi kalau sipit boleh, asal kiri kanan sama-sama sipit. Boleh lebar, asal kiri kanan sama. Boleh itu pupilnya itu hitam, sama-sama hitam. Bagaimana kalau yang satu hitam, yang satu hijau? Itu menjadi tidak baik. Kita tidak pernah bersyukur, berterima kasih dengan adanya itu. Terima kasih Allah. Nah, itu kita perbanyak syukur kita. Nanti pelan-pelan kita akan muncul rasa cinta kita kepada Allah. Nah, itu bisa disiasati, Pak. Bisa disiasati. Kalau kita belajar, insya Allah bisa. Kalau Bapak ingin memperdalam, bisa dibaca bukunya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, ya, bab Mahabbatullah, cinta kepada Allah. Itu terjemahannya sudah ada. Mudah-mudahan saya sudah menjawab. Jazakumullah khair. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya kira kita akhiri saja dengan doa nanti dari Pak Ustadz kita, dan titip wabil khusus Ustadz untuk sahabat kami Agung Dramo yang pagi ini meninggal, wafat mendahului kami semua. Semoga beliau husnul khotimah dan diterima segala amal ibadahnya. Mohon silakan editat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, ampunilah semua kesalahan dan dosa kami. Engkau telah memberi kami umur yang banyak. Kebanyakan kami sudah di atas 60 tahun. Tetapi banyak di antara kami telah menyia-nyiakan umur kami. Kami selama ini lebih sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi, sehingga kami kurang mengenal-Mu. Oleh karena itu, ampunilah kami. Karena kami kurang mengenal-Mu, maka banyak kami tidak mengetahui ajaran-ajaran-Mu, tidak mengetahui hal-hal yang Engkau larang, sehingga kami kadang-kadang melanggar larangan-Mu itu. Oleh karena itu, ampunilah kami. Sungguh kami merugi, kami akan sengsara bila Engkau tidak mengampuni kami. Kami mengakui dosa kami banyak sekali. Tetapi kami juga mengetahui bahwa Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau bukan karena kasih sayang-Mu, tidak mungkin kami akan selamat dari neraka. Karena itu, ampunilah semua kesalahan kami. Bebaskanlah kami dari neraka, dan izinkan kami kelak masuk ke dalam surga-Mu. Ya Allah, kami juga mengakui bahwa Engkau telah memberi kami banyak kenikmatan. Engkau memberi kami banyak ilmu. Engkau memberi kami banyak harta, harta yang cukup. Engkau memberi kami juga anak-anak dan cucu-cucu. Ya Allah, jadikanlah kami dan juga anak-anak cucu-cucu kami sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah. Sehingga kami semuanya taat kepada-Mu dan taat kepada utusan-Mu Nabi Muhammad SAW. Dan kami juga anak-anak dan cucu kami berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya Allah, kami selama ini kurang mensyukuri kenikmatan-Mu. Padahal Engkau mengatakan, bila kami bersyukur kepada-Mu, maka Engkau akan menambah.
Tapi Engkau mengancam, bila kami tidak mensyukuri kenikmatan itu, Engkau akan menyiksa kami dengan siksaan yang pedih. Engkau memberi kami kenikmatan berjuta-juta macam dan bermiliar-miliar banyaknya. Tapi kami hanya berterima kasih 1 atau 2 dari itu. Oleh karena itu, berarti kami lebih berhak menerima siksaanmu daripada mendapatkan kenikmatan. Sungguh kami tidak mungkin bisa berterima kasih kepadamu sebanyak kenikmatan yang Engkau beri. Oleh karena itu, ampunilah kami atas kekurangan kami ini dan bimbinglah kami agar kami bisa bersyukur kepadamu dengan lebih baik di masa yang akan datang. Ya Allah, kami ingin membuktikan rasa syukur kami dengan menambah bakti kami kepadamu. Kami ingin mentaati Engkau dengan melaksanakan perintahmu dan meninggalkan laranganmu. Tapi itu membutuhkan bukti. Oleh karena itu, berilah kami tambahan umur dan berilah kami bimbingan agar kami bisa memanfaatkan sisa umur kami ini dengan baik, agar kami bisa meninggalkan semua dosa-dosa yang lalu kami lakukan. Dan kami bisa memanfaatkan sisa umur kami 100% hanya untuk mengabdi kepadamu. Oleh karena itu, berilah kami tambahan umur dengan kesehatan yang prima, dengan rezeki yang memadai, dan bimbingan yang baik. Oleh karena itu, amin. Ustadz Rikza, ter-unmute, mohon di-unmute Ustadz. inilah kami, baik yang kami masih hidup maupun yang sudah mendahului kami, terutama saudara kami, Saudara Agung Tramo, yang telah mendahului kami hari ini. Ampunilah semua kesalahan dia, rahmatilah dia. Amin. Nah, dia kelak masuk ke dalam surga-Mu. Mudah-mudahan dia telah mengakhiri hidupnya dengan baik, dengan husnul khotimah. Amin. Kami izinkanlah kami dan juga saudara kami Agung Tramo kelak masuk ke dalam surga-Mu. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kami dari neraka dan hanya Engkau yang bisa mengizinkan kami kelak masuk. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih. Kalau ada kekurangannya kami mohon maaf. Dan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Amin. Demak maghrib. Mudah-mudahan antum selalu Allah berikan kesehatan dan juga dakwah yang terus meluas. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah akhiri acaranya dan insya Allah tausiah hari ini bisa bantu kita untuk bikin checklist apakah kita udah siap mudik ke akhirat. Dan pada akhirnya kami dari Matafe 80 mengucapkan terima kasih partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan, semata-mata itu kelemahan kami. Dan kalau ada yang bermanfaat itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi menunaikan wabarakatuh. sholat.